Saya selalu mengatakan sama dia, jangan jadikan saya itu satu-satunya narasumber. Cari narasumber lain, bahkan cari pendapat yang berlawanan dengan saya, supaya publik itu bisa berpikir dan memutuskan sendiri. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Anita. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi untuk Pak Agus dan Mbak Bernada yang sudah berbicara lebih dahulu dari saya tadi. Saya harap supaya suara saya cukup jelas. Mbak Anita, suara saya cukup jelas kah? Cukup jelas kalau didengar dari sini, Mas Gusti. Oke, siap. Baik, saya coba membaca buku ini, dan ini hanya salah satu tafsiran dari tafsiran yang mungkin atas buku ini. Mungkin saya mulai dengan alasan dulu deh. Alasan pertama kenapa saya membaca buku ini adalah karena judulnya, Tentara Kok Mikir. Nah, benar-benar judul yang eye-catching, terus kemudian saya melihat, oh, apakah tentara juga berfilsafat? Karena di filsafat itu kan ide-ide direlatifkan sedemikian, terus kemudian tentara itu kan, wah, jangan terlalu banyak merelatifkan ide-ide, nanti malah perintah nggak jalan. Terus kemudian yang kedua, faktor siapa yang menulis, Mbak Bernada. Saya pernah membaca satu buku dari Mbak Bernada ini yang menulis tentang seorang guru besar di alma mater saya, Pak Pater Józef Glinka, yang memang orang Polandia, tetapi untuk konteks Indonesia lebih dikenal sebagai orang Flores karena meriset banyak hal tentang antropologi ragawi di Flores dan NTT, kira-kira seperti itu. Baik. Saya sudah sempat menulis satu resensi, dan saya ingin biar lebih fokus, saya baca saja resensi yang sudah saya tulis atas buku ini. Buku dengan judul utama Tentara Kok Mikir mungkin oleh kebanyakan orang adalah sebuah judul yang biasa dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Manusia itu makhluk berakal budi dan sudah pasti berpikir. Tentara manusia yang mempunyai akal budi dan juga sudah pasti berpikir. Lalu kenapa tentara kok mikir? Oh, ternyata berpikir sebagai aktivitas otak dalam arti mengintensikan sesuatu untuk dipikirkan itu adalah sebuah aktivitas yang mudah saja. Gampang saja. Sebelum mengenakan pakaian, kita berpikir mana bagian depan dan mana bagian belakang. Mana kaos kaki dan mana masker. Untuk tentara misalnya, dia juga harus berpikir mana senjata dan mana ransel, dan lain-lain. Akan tetapi, berpikir sebagai aktivitas yang penuh disiplin dan seni adalah perkara lain. Berpikir sebagai aktivitas dan seni yang dimaksud itu bisa kita lihat dari buku yang sedang kita bahas ini. Buku ini sudah pasti bukan buku filsafat, sudah pasti. Dan juga buku ini ternyata buku tentang seorang tentara dengan segala variasinya. Yang tadi Pak Agus sudah bilang bahwa interest plus, human interest plus. Berpikir untuk seorang tentara seperti Letjen TNI Purnawirawan Agus Wijoyo adalah suatu pilihan dan ziarah hidup yang menantang. Karena memang dari isi buku itu banyak sekali kita lihat aktivitas-aktivitas beliau berpikir. Yang kadang melelahkan, diakui itu, kadang menyemangati, seringkali menyibak ketersingkapan fakta, melahirkan kekaguman, dan yang paling utama adalah mengoptimalkan modal dasar manusia, akal budi yang sudah kita sebut tadi. Hidup sang jenderal adalah rangkaian dari proses berpikir dalam arti yang paling luas. Kontemplatif, argumentatif, kreatif, transformatif, dan yang paling khas, tadi juga sudah disebut oleh Pak Agus, adalah aplikatif. Bagaimana ide-idenya bisa diaplikasikan dalam konteks Indonesia, dan tentu saja dengan dasar konstitusi dan dasar akal budi yang sudah Pak Agus katakan tadi. Menarik dalam testimoni dalam buku ini, saya kutip dengan sengaja, testimoni dari Menteri Perdagangan 2011 sampai dengan 2014, Pak Gita Wirjawan, bahwa setelah mendengar diskusi bahkan berdebat, beliau, Pak Agus, langsung follow up. Dengan sengaja memang saya mengutip Pak Gita, karena setahun terakhir ini saya adalah seorang yang menonton dengan sangat reguler podcast dari Pak Gita yang berjudul Endgame. Saudara-saudara sekalian mungkin juga nonton, dan saya rasa cukup inspiratif. Baik. Kita kembali ke buku.
Buku ini dibuka dengan suatu kisah hidup yang menampilkan kekejaman. Tragedi 1965. Agus kecil, anak tentara yang serentak anak menteng, mendengar derap sepatu Lars di pagi buta 1 Oktober. Ayahnya diambil paksa. Itulah kisah yang membekas. Dan jika salah dikelola, mungkin akan menciptakan trauma yang fatal. Kita baca dari banyak psikolog dunia bahwa usia kanak-kanak dan remaja adalah fondasi paling penting untuk perkembangan manusia. Akan tetapi bagi Pak Agus yang mengelolanya sendiri dalam berdiam dan berpikir dan tentu saja berdoa untuk selalu menjadi manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia. Dengan pengalaman seperti ini, kita bisa menerima bahwa tentara Pak Agus dalam hal ini yang mengagumi Jenderal Sudirman memilih untuk berpuasa pada setiap hari ulang tahunnya. Bisa dibaca di halaman 164. Pak Agus benar-benar ingin masuk dalam refleksi tentang hidup pada setiap waktu yang kita sebut sebagai ulang tahun itu. Buku ini ditulis dengan gaya yang sangat naratif, yang menggoda rasa ingin tahu kita, dan kemudian menyajikan 11 bab dengan gaya yang sudah saya katakan tadi sangat naratif. Mengisahkan hidup sang jenderal dan menyajikan kesaksian banyak orang tentang tentara kita ini. Kebanyakan kesaksian dan testimoni dalam buku ini bisa dirangkum dalam 2 hal. Yang pertama, Jenderal Agus adalah orang yang berpikir secara deep, secara sangat disiplin dan berintegritas. Dan yang kedua, sang jenderal mempunyai selera humor yang tinggi. Ada banyak bagian dalam buku itu mengisahkan tentang selera humor, termasuk foto ketika Pak Agus berkumis yang sudah disebut tadi sama Pak Tri. Kita ingat seorang psikolog terkenal yang bernama Abraham Maslow pernah mengatakan bahwa orang yang cerdas itu punya kecenderungan memiliki rasa humor yang baik. Sejak kecil, Agus Wijoyo sudah mengenal dunia dalam arti yang luas, dalam artian ruang geografis. Agus menghabiskan masa kecil di salah satu kota paling modern di dunia, di London. Oleh karena itu, saat masa kecil, bahasa Indonesianya terbata-bata. Masa remajanya sebagai anak menteng Jakarta juga dikisahkan dengan penuh semangat. Juga mengenai masa-masa taruna di Lembah Tidar di Magelang. Masa sekolah dan penugasan berikutnya banyak ditempuh di luar negeri, terutama di Amerika. Mungkin karena itu Pak Agus sering sekali dituduh sebagai Amerika banget. Wakil Kasat 2000 sampai 2002, Letjen TNI Purnawirawan Kiki Sanakri malah mengatakan, jangan-jangan dia proksinya Amerika. Halaman 363. Di masa sekolah dan penugasannya ini ada banyak prestasi yang diperoleh. Saya juga harus mengakui bahwa saya dengan sengaja menyebut nama Pak Kiki di sini karena bagi saya dan bagi kami orang NTT yang sangat sedikit mengenal tentara yang baik. Minta maaf Pak Agus. Pak Kiki adalah bapak kami karena jenderal ini bukan hanya bisa berperang dan menulis, tapi juga jago menari dan berdansa Timor. Selamat pagi Pak Kiki kalau memang bergabung. Salam sehat. Kita kembali ke buku ini. Satu hal yang menarik, bahwa Pak Agus bercerita mengenai dirinya yang juara menulis, menjadi penulis pidato dan juga menulis buku. Bisa kita baca dalam halaman 116 sampai halaman 120. Ini kompetensi-kompetensi yang agak jarang kita temui dalam diri seorang tentara tentu saja. Bagi Jenderal Agus, mendidik diri di luar negeri mengajarkannya satu hal yang paling penting, adalah belajar 2 arah. Inilah yang menurut saya adalah bibit proses demokratisasi ide. Guru bukan satu-satunya orang yang memiliki pengetahuan dan murid bukanlah kertas atau wadah kosong atau tabula rasa dalam istilah filsuf John Locke. Tetapi pendidikan dialogis sebagaimana yang dikisahkan Pak Agus mengingatkan kita pada seorang tokoh besar pendidikan dari Amerika Latin yang namanya Paulo Freire. Berturut-turut buku ini kemudian membahas tentang keluarga sang jenderal yang penuh iklim intelektual, bisa kita ikuti dalam buku itu. Lalu kisah cinta masa mudanya yang tidak mainstream dalam arti bahwa tidak mau jatuh cinta dengan anak jenderal. Kegiatannya di luar hidup ketentaraan yang kebanyakan mengisi komunitas-komunitas intelektual. Lalu banyak juga kisah lainnya termasuk kepemimpinannya di Lemhanas, dan juga hubungannya dengan generasi milenial dalam derap revolusi 4.0,
dan ditutup dengan kesaksian-kesaksian sejati menurut saya dari berbagai kalangan, dari mantan atasan, dari teman, dan juga dari jurnalis. Kisah hidup sang jenderal yang juga baru kita tahu, yang mengagumi klub sepak bola Manchester United ini, adalah cerita tentang seorang anak manusia yang by nature dipersiapkan dan mempersiapkan dirinya untuk menjadi anggota kaum intelektual atau seorang akademisi. Agus sejak kecil mendengarkan musik klasik dari Mozart, membaca Hairil Anwar, dan sastra secara luas. Bisa dibaca di halaman 27-28. Agus mencintai buku dan ilmu pengetahuan. Mungkin karena itu, Agus menjadi tidak suka ikut arus. Tamat dari SMA ketika teman-temannya memilih Universitas Indonesia, Agus memilih kuliah ekonomi di Universitas Bung Karno dan belum berpikir menjadi tentara. Bahkan ketika menjadi tentara pun kecintaannya pada buku dan critical thinking tidak ditinggalkan begitu saja. Jenderal kita ini menyabet beberapa gelar master dari Amerika. Makanya Amerika banget. Kecintaannya pada dunia akademik dan ilmu pengetahuan tidak pernah pudar. Sang jenderal menjadi dosen di beberapa tempat belajar terhormat di dalam dan di luar negeri. Dan kita tahu bahwa kalau menjadi dosen berarti siap terhadap pertanyaan-pertanyaan yang paling mengejutkan. Dan yang menarik bahwa beberapa mahasiswanya kemudian menjadi pemimpin di berbagai lembaga. Agus juga menjuarai lomba menulis dan riset. Selain membaca secara tekun, dan Pak Agus mengakui bahwa sejak sangat lama Pak Agus sangat rutin membaca Tempo, Kompas, dan Femina. Dan dua mantan bawahannya kemudian berturut-turut menjadi Menteri Pertahanan dalam pemerintahan Joko Widodo. Bisa dilihat di halaman 84. Seperti mengamini kata-kata para bijak bestari bahwa today a reader, tomorrow a leader, Agus Wijoyo kemudian menerima banyak kepercayaan dalam level kepemimpinan mulai dari lingkungan tentara hingga ke publik umum seperti MPR, Lemhanas, hingga berbagai badan dan yayasan yang penting. Gita Wirjawan menggambarkan dengan tepat figur sang jenderal yang menjalankan tugas demokratisasi ide. Menurut saya, apa yang dimaksudkan dengan demokratisasi ide yang ditulis Pak Gita di halaman 360 itu? Orang yang suka membaca berbagai hal dari sejumlah matra pengetahuan dan mempunyai pikiran terbuka terhadap kritik, diskusi, dan debat, mempunyai cara berpikir yang demokratis. Sang tentara kita ini ternyata menghidupi demokrasi dalam pikirannya dan mulai dari rumahnya. Jadi bukan hanya di kantor, mulai dari rumahnya. Dalam kebersamaannya dengan istri dan anak-anaknya. Ayah dari dua anak perempuan ini tidak memaksakan ide, tidak pernah memaksakan ide kepada anak-anaknya. Putri sulungnya menulis dalam buku ini begini. Bapak menjadikan saya perempuan moderat. Sikapnya yang tertutup mengenai pangkat dan jabatan kepada anak-anak adalah dengan tujuan agar tidak menambah kebanggaan yang tidak perlu, yang dikhawatirkan berpengaruh terhadap perilaku mereka. Dan kita sering sekali mendengar kisah anak-anak jenderal di jalanan atau apa ketika ditilang biasanya dengan agak shock mengatakan bahwa saya anak siapa, kamu mengenal saya atau tidak. Nah, ini yang berbeda. Toh menurut Pak Agus, jabatan berada dalam domain profesional pekerjaan, sementara relasi antara ayah dan anak itu berbeda sama sekali di rumah tentu saja. Kita melihat suatu contoh kebijaksanaan yang hidup dibandingkan dengan banyak contoh lain yang kita lihat sehari-hari. Begitu juga ada kesaksian simpatik dari anak perempuan putri bungsunya yang menulis begini. Dalam buku itu bisa kita baca. Bapak sosok yang egaliter. Kami jarang bergaul dengan keluarga militer lainnya. Saya pun jarang tinggal di kompleks militer. Di Bandung saya tinggal di perumahan biasa. Jadi we are civilians, halaman 141. Membaca buku ini sebenarnya mempertemukan kita pada suatu paradoks. Saya menyebutnya sebagai suatu paradoks. Militer itu berasal dari kata bahasa Latin, militia, yang berarti perjuangan. Kita menemukan kata militer kurang lebih berarti tidak mudah menyerah. Orang yang militan itu tidak mudah menyerah. Dan juga sangat gigih. Akan tetapi dalam konteks filsafat dan dalam konteks berpikir, dalam konteks aktivitas berpikir, menjadi militan dalam berpikir itu mengandung arti agak negatif. Menjadi militan dalam berpikir mengandung arti agak negatif. Seorang yang berpikir militan biasanya kurang kritis.
Dia akan mematok suatu tujuannya, kemudian membangun rasionalisasi sebisa-bisanya agar apa yang diimpikannya bisa terwujud. Ada kekerasan cerebral dan pemaksaan dalam berpikir secara militan. Apakah tentara kok mikir seperti itu? Kita lihat. Hal ini tentu saja tidak ditemukan dalam diri seorang militer pemikir seperti Jenderal Agus. Ada contohnya. Dalam debatnya dengan Jenderal Kiki Syanakri tentang pembubaran komando teritorial, Jenderal Agus menerima ada perbedaan pendapat serentak, tetap ingin menjaga persahabatan dengan sesama tentara lain yang punya pikiran berbeda dengan dia. Di sini kita menemukan demokratisasi ide. Kita menemukan kesediaan untuk merelatifkan ide-ide yang dilontarkan tanpa perlu jatuh dalam relativisme. Itulah yang khas dari para jenderal yang menjadi kebanggaan kita Indonesia tentu saja, dan yang juga diharapkan oleh kita-kita dari media tentu saja adalah jenderal-jenderal yang siap berdebat dan siap berdiskusi. Dan ini tentu saja harus menjadi inspirasi untuk banyak tentara lainnya. Saya harus menyebut dua nama, Jenderal Agus dan Jenderal Kiki adalah dua dari sedikit jenderal yang masih aktif menulis di media dan hadir dalam diskusi-diskusi publik. Buku ini menurut saya layak dibaca secara luas. Gayanya yang naratif dan isinya yang inspiratif bisa menjadi teman untuk mengisi waktu kita untuk melihat sisi lain dan menjelajah kisah hidup salah seorang jenderal yang paling suka berpikir secara disiplin, seni, dan serentak humanis. Terima kasih, Mbak Anita. Terima kasih juga semuanya. Terima kasih, Mas Gusti Tetiro. Lengkap sekali ya ulasan bukunya. Saya setuju dengan Mas Gusti tadi mengatakan bahwa tidak banyak tentara yang sampai ataupun nawirawan tentara yang sampai sekarang masih tulis, masih aktif berdiskusi. Tidak banyak yang seperti itu. Saya jadi ingat pernyataan Pak Luhut Binsar Panjaitan waktu peluncuran buku bahwa Pak Agus ini memang Pak Luhut ini mengenang Pak Agus sebagai sosok yang tidak pernah lepas dari buku. Sejak masih taruna berteman dengan buku sampai pada suatu waktu suatu saat ada tes untuk KAS yang lolos hanya satu, yaitu Pak Agus saja, mungkin karena banyak buku ya Pak Agus. Baik, untuk selanjutnya di sini sudah masuk banyak pertanyaan Pak Agus, Mbak Rurit dan Mas Gusti. Ini saya akan pilihkan beberapa pertanyaan karena banyak sekali ya. Yang pertama dari Mas Rian Ahni Fernanda. Rian Algi Fermana dari Padang, Sumatera Barat, Pak. Pertanyaannya seperti ini. Selama Bapak berkarir di dunia kemiliteran, Bapak pernah menggulirkan wacana reformasi teritorial. Wacana tadi boleh dikatakan mendapatkan pro dan kontra dari banyak pihak, termasuk rekan-rekan Bapak sendiri di militer. Dari Bapak sendiri, apa latar belakang dan kemudian kendala yang Bapak hadapi ketika menggulirkan wacana tersebut? Mungkin langsung dijawab saja ya Pak. Pertanyaan dari Mas Rian Ahli Fermana dari Padang. Jadi pertanyaannya dijawab satu persatu saja Pak, biar lebih fokus gitu Pak. Silakan Pak Agus Wijoyo untuk menjawab pertanyaan dari Rian Ahli Fermana ini. Baik, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih atas presentasi dari mitra atau rekan-rekan panelis, terutama untuk Pak Gusti. Terima kasih Pak Gusti atas pandangan-pandangannya. You have done your job well untuk tidak merusak persahabatan Pak Gusti dengan Pak Kiki dan saya. Dan memang ilmu filsafat itu adalah ilmu yang paling bermanfaat untuk menjadi diplomat rupanya. Ya, tentang nah ini Pak Fernandes ya, ini adalah kenalan baru buat saya, kenalan yang kesekian. Kalau saya tidak disebutkan latar belakang Pak Fernandes, saya kira dia itu dari Spanyol.
Jadi kiri luarnya Ronaldo gitu. Tapi rupanya dari Sumatera Barat ini. Ya Pak Fernandes, tentang teritorial begini. Reformasi TNI yang banyak disimplifikasi sebagai perubahan peran TNI sebetulnya bukan perubahan. Dia adalah pemurnian kembali peran dan kewenangan TNI sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Saya bisa buktikan pertama, dan kita lama untuk menyadari ini karena kondisi yang nanti bisa saya ceritakan. Pertama adalah sadarkah kita bahwa di dalam UUD 45 itu tidak pernah ada mandat bagi TNI untuk melaksanakan dui fungsi. Artinya tidak pernah disebut istilah dui fungsi. Peran teritorial pun juga di UUD 45 itu tidak pernah ada. Kenapa purifikasi atau pemurnian kembali? Lantas penyimpangannya adanya di mana? Dan mengapa ada penyimpangan? Penyimpangan itu diawali dari jabaran dari Undang-Undang Dasar 45, yaitu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 82 tentang pokok-pokok sistem pertahanan keamanan negara. Nah, di situ pertama kali diwadahi di dalam sebuah dokumen hukum tentang dui fungsi. Di situ dinyatakan bahwa waktu itu masih ABRI. ABRI selain hadir sebagai kekuatan pertahanan keamanan juga mempunyai peran fungsi sebagai kekuatan sosial politik. Itu pertama kali. Padahal dalam UUD 45 ini tidak ada. Jadi ini sebetulnya penyimpangan. Mengapa terjadi penyimpangan dan kita juga diam saja? Karena suasana iklim dari penyelenggaraan fungsi pemerintahan sampai dengan Orde Baru itu adalah dilandasi oleh iklim dan suasana sebagai rekan seperjuangan. Karena pada saat itu pelaku-pelakunya berasal dari Angkatan 45 yang berjuang bersama merebut kemerdekaan. Jadi kalau dicari titik temu dan persamaan di antara mereka-mereka itu, mereka tidak akan mengatakan kewenanganmu di dalam fungsi kementerianmu apa? Kewenangan saya adalah ini, maka harusnya begini. Enggak. Tetapi pertanyaannya adalah ketika kita meledakkan gudang munisi senjata di Bojongkoneng, kamu ada di mana waktu itu? Itu. Nah, kalau saya ditanya iklim bagaimana yang terjadi, kalau dikatakan bahwa iklim itu adalah yang coba disemaikan dalam melaksanakan pemerintahan sampai dengan Orde Baru adalah iklim dan semangat sebagai rekan seperjuangan. Saya katakan ini seperti suasana persaudaraan di dalam angkatan sebuah lulusan, atau misalnya panitia reuni. Nah, di dalam panitia reuni itu sangat egaliter. Kita punya kenangan masing-masing, maka pembagian kerja itu adalah pembagian kerja yang bisa kita bagi secara egaliter dan kesepakatan. Itu sebetulnya adalah semangat politik pemerintahan sampai dengan Orde Baru. Termasuk di situ adalah tentang teritorial yang banyak diilhami oleh penyelenggaraan peran dan kewenangan TNI pada saat berjuang merebut kemerdekaan. Nah, di situ sebabnya kenapa ada penyimpangan, dan ini yang harus kita luruskan. Di antaranya adalah teritorial. Kenapa teritorial itu bisa jatuh ke tangan ABRI walaupun di masa damai? Karena sebetulnya sampai dengan pemerintahan Orde Baru kita masih menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan tatanan keadaan darurat. Tatanan keadaan darurat itu adalah contoh-contohnya dalam sejarah ketika Indonesia mempersiapkan diri tentang kemungkinan serangan balas dari Belanda untuk mendudukkan kembali kekuasaannya di Indonesia, maka Indonesia dipikirkan kalau
mengadakan perlawanan secara konvensional, itu tidak akan kuat. Maka pejuang-pejuang kita dan pimpinan kita menentukan kita akan menganut strategi gerilya. Dan di dalam strategi gerilya merupakan sebuah ketentuan di dalam menyelenggarakan operasi gerilya, maka perangkat-perangkat pemerintahan sipil itu diletakkan subordinat kepada komandan militer setempat. Itu resmi itu. Belum lagi berbagai keadaan darurat militer yang ada. Keadaan darurat militer banyak yang kita gunakan. Itu yang kedua. Yang terakhir contoh kita adalah di Timur Timur dan di Aceh. Yang ketiga adalah